Menjelaskan dulu bahwa sebenarnya ini adalah proyeknya almarhum Batai. Beliau waktu sama-sama di Bali, saya dulu sama-sama beliau di pusat keterbukaan itu sasarannya itu adalah menjangkau berbagai macam sumber-sumber pendanaan di seluruh dunia, dan Prof. Akbar sangat lihai dalam menjemput peluang-peluang itu, termasuk sebenarnya waktu saya mendapatkan telepon dari Amerika untuk membentuk, dia bertanya sebenarnya adakah tim di UNAS untuk plastik debris. Saya bilang oh ada. Nah itu nggak pernah ada, pokoknya selalu ada. Dia bilang adakah ahli nuklir, ada, itu ada, nanti dicari. Saya ketemu Pak Akbar di jalan, aduh gimana kalau sampai yang bisa ada kita saja di pasar kita mau di situ kan namanya. Akhirnya dialah menjadi ketua tim dulu di awalnya, dengan beliau sangat antusias dan serius. Akhirnya beliau muncul sebagai tokoh dunia pada saat kita mempublish tentang plastik debris waktu itu, sehingga kekhawatiran dunia tentang plastik ini kita manfaatkan juga untuk mengajak berbagai kalangan di seluruh dunia untuk berpartisipasi. Saya juga ingin merekomendasi teman-teman LSM yang ada teman saya dari YKL yang sudah, sebenarnya dulu saya juga termasuk tim YKL awal-awal ya, kita masih muda semua. Untuk ya, kalau menentu sudah bikin kerajaan sendiri. Kita tahu. Mau ngabai juga tuh Prof? Iya, thank you. Yang mana beliau sebagai wartawan sangat aktif. Kemudian teman LSM Sulban Pak Ridwan tadi sudah disampaikan luar biasa. Ada Lemsa juga ya? Lemsa ada. Lemsa ya. Mau ngabai dan ngabai. Ngabai. Ke bawah ya, dan seluruh. Saya dulu itu sebenarnya Pak Sekda sebelum jadi dosen, sebenarnya kan tidak ada saya punya cita untuk jadi dosen. Jadi dosen junior waktu itu, saya langsung aktif di LSM. Jadi kalau ada yang bilang saya bukan aktivis, sebenarnya itu dia nggak pernah baca dari saya. Jadi sejak saya mahasiswa sudah aktif, sampai selesai pun saya langsung terlibat LSM. Dulu ada LSM namanya Lembaga Mitra Lingkungan. LML ya. Satu lagi ketuanya yang siapa? Asmin Amin. Asmin ya. Dan kenapa saya merasa bahwa teman-teman LSM ini adalah pejuang-pejuang ya, dan kita berharap kenapa diundang pada hari ini di hadapan Pak Sekda, Pak Kadis, mudah-mudahan yang akan kita serahkan sebentar ini adalah simbolik sebenarnya misinya yang akan kita teruskan untuk mengawal Sulbar sebagai salah satu wilayah konservasi yang melindungi spesies yang penting untuk bumi. Mungkin narasinya seperti itu ya. Kita harus menciptakan wilayah bala-balakan ini. Pak Camat, terima kasih sudah datang. Mungkin narasinya Pak Komar nanti beliau dijawab membuat narasi. Disinilah misalnya istilah dalam bahasa Inggrisnya, Bu Yayu nanti dikoreksi ya. The most important refugee for marine life. Iya. Ini adalah tempat ketika hewan-hewan laut terancam di berbagai tempat, maka mereka mengungsi di sini. Mereka lah di sini mengungsi. Jadi kata-kata itu saya kira bisa menggugah orang-orang di dunia ini yang sebenarnya juga pusing bagaimana ini spesies laut yang tiap hari itu ada pengurangan biodiversity. Jadi hampir ada beberapa spesies punah di laut itu setiap hari. Dan kita tidak mau ya prismatic spesies ini, Pak Nanda saya lupa ya. Ini mitra kita juga tentu BPSPL Kementerian. Biodiversity loss di laut ini harus menjadi salah satu gerakan bersama, karena sebenarnya mereka itu tidak berarti hanya bernilai jumlah spesies ya. Tapi dia sebenarnya adalah fungsi ekologi, fungsi biologi, bahkan dia harus dinilai sebagai bioeconomic sources. Dia memiliki potensi-potensi ekonomi yang luar biasa, tidak harus dalam bentuk ekstraktif, tapi mungkin juga bisa dalam bentuk misalnya jasa lingkungan. Jasa lingkungan itu baik sebagai servis terhadap
kesehatan lingkungan, tapi juga keindahan yang ujung-ujungnya mengarah kepada pengembangan pariwisata. Saya bayangkan Pak Sekda, siapapun gubernurnya ke depan, siapapun pimpinan daerahnya, kita harus kawal bahwa wilayah-wilayah eksotik seperti Salisingan ini harus kita jual lebih dari yang ada saat ini. Sebenarnya kita malu ketika kita kehilangan simpadan dan gigitan. Waktu itu seolah-olah kita sudah kiamat. Wah, Indonesia kehilangan 20. Saya sempat diwawancarai oleh radio waktu itu. Saya bilang, kita memang manusia itu baru merasa nilai sesuatu itu ketika kita kehilangan. Kita baru merasa nilai seseorang itu betul-betul kita sadari ketika dia sudah pergi ke selamanya dan seterusnya. Sama halnya dengan pulau ini. Boleh kita menangis saat ini, boleh kita bersedih saat ini, tapi jangan sampai kita lupa bahwa ada puluhan ribu pulau-pulau lain yang memiliki potensi yang sama. Ayo kita fokus ke situ, kita move on. Nah, daripada kemudian saat ini Malaysia terus menggenjot promosi dua wilayah itu merupakan 10 destinasi selam terbaik di dunia. Dalam itu saya kurang ajar, tapi kan namanya terbaik itu kita berhak mengklaim. Sama kalau saya bilang bahwa istriku itu adalah perempuan tercantik di dunia, mau kan tidak setuju apa-apa, menurut saya kan begitu. Nah, sama juga dengan Salisingan Pak Sekda. Pak Sekda bisa bilang sebenarnya tempat yang paling indah di dunia ini mirip-mirip surga itu adalah Salisingan. Sekali-sekali kita analisis, ngapain sih takut? Kan itu subjektif menurut perasaan kita, nggak ada itu ukurannya. Nah, tapi tentu ada ukuran besarnya. Salah satunya bisa kita tonjolkan. Coba di tempat lain nggak ada lagi tempat di mana penyu itu masih tempat ketemu nggak Pak di Pulau Timur? Masih banyak ya. Di mana lagi kita mau melihat penyu itu masih merdeka? Mereka di tempat-tempat lain itu baru dia lihat ada manusia bergerak lagi semua. Kalau ini mereka masih merasa di sana itu merdeka, nggak lari-lari, bahkan mungkin mendekat karena menganggap dia tidak terancam. Nah, hal-hal seperti ini mudah-mudahan tadi selanjutkan ya, untuk nanti kita optimalkan nilai ekonominya. Nah, untuk Pak Nandar, saya tidak boleh sebagai membawahi KKP, tentu sebagai direktur awal, walaupun saya berteman dengan Pak Menteri dan saya pernah menjadi penasihat Menteri, tapi kali ini saya mohon ya, barangkali nanti ke depan anggaran-anggaran untuk pelestarian wilayah-wilayah khusus yang sudah ada investasi kita optimalkan. Ini Sumbar masuk wilayahnya juga PSPL ya? Masuk Pak. Seluruh Indonesia Timur. Sulawesi. Jadi kalau masih bisa ada revisi anggaran, saya lupa sebenarnya di tahun lalu ya, itu menitip, apalagi nanti sekarang di sana ada Pak Abdi adalah acara revisi anggaran. Kawan-kawan semua. Itulah. Ketika tidak boleh hanya kawan tapi tidak ada manfaatnya. Tahu ya, membuktikan bahwa kita masih berkawan. Ya. Bukan hanya halus, apa kabar? Tidak ada, itu penting. Hanya ngopi-ngopi itu penting. Tapi jauh lebih penting, ayo bantulah daerah ini. Dan itu wajar, layak dibantu. Ya. Bukan berarti hanya itu yang penting, tapi ini adalah salah satu yang menurut kita sangat strategis. Jadi kita Pak Sekda, mudah-mudahan ada waktunya Pak Sekda juga pada waktunya nanti kita datang ke Dubai bertemu dengan MBZ Foundation. Ini juga mau ikut ya? Memang tidak ada anggaran khusus karena sebenarnya ini, jadi proyek ini sebenarnya kita sekali lagi ini alegasinya Prof. Akbar ya, di samping memang kita harus bertanggung jawab. Kita bisa untuk supaya kita optimalkan waktu. Tidak seperti proyek lain yang kadang-kadang yang penting selesai administrasi. Teman-teman ini saya lihat di grup itu hampir tiap malam Pak berdiskusi bagaimana solusinya, karena transplantasi karang di wilayah-wilayah yang seperti itu tidak mudah. Untungnya UNAS sudah punya pengalaman, punya teknologi yang spider sistem yang membuat ini masih bisa bertahan dengan model wilayah yang memang agak unik. Apalagi transplantasi lamun di dunia ini sebenarnya terlalu sedikit contoh. Ini adalah satu contoh kayak satu-satunya di Indonesia ini proyeknya. Yang lain kan hanya sekedar
saya tidak banyak lah yang ada di Indonesia yang bisa membuat model seperti ini, dan tentu ini hanya bermakna kalau kemudian kita adopsi dan kita anggap ini penting, sehingga nanti masyarakat setelah ditinggal oleh tim model ya, ini kan masih single semua ya, nggak ada yang sempat cilok di sana. Yang sudah hampir mendapat gadis malam-malam sebelumnya hampir salisingan. Salisingan ada. Kita kembali lagi sana, nanti Pak Sekde yang tanggung sebagai uang pajak. Itu bisa negosiasi, sehingga nanti ada yang melanjutkan. Ya, kenapa kita buatkan acara besar-besar hari ini? Karena kita berharap ini bukan berakhir pada saat tim model sudah ditarik, tapi dilanjutkan, dan jangan dianggap bahwa ini manfaatnya langsung. Kita masih dalam proses mempromosikan terus. Mudah-mudahan wilayah ini nanti kelak juga menjadi salah satu destinasi yang menarik, unik ya. Dan ini Pak Kadis yang kayaknya harus all out sudah di backup oleh Pak Sekda, apalagi ya. Biarlah ini bisa menjadi proyek yang sedikit eksklusif, karena kenapa? Ini bukan hanya untuk memuaskan kita semua yang dari sini masyarakat Sumbar, tapi kita ingin memuaskan masyarakat ini. Ya. Kalau MDZ ini kemudian mempromosikan wilayah Salisingan ini, di balakan ini, boleh jadi suatu saat semua orang bertanya-tanya, di manakah itu Balapan? Di manakah itu Salisingan? Bisa-bisa lebih terkenal daripada Sumbar sendiri. Sama halnya masuk Instagram, MBZ, ya. Salah satu juga yang di Instagram saya yang banyak yang suka banyak itu, yang paling banyak viewernya itu adalah justru tentang bala-balakan ini pasti. Iya. Saya promosi macam-macam, promosikan diri sendiri nggak banyak. Tapi pas saya bicara tentang bala-balakan, bahasa Indonesia itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya. Tapi banyak sekali yang view Pak, paling tinggi 56.000 viewer. Wow. Di MBZ sendiri paling tinggi viewernya. Iya. Nah, bisa dibayangkan Pak Sekda, sesuatu yang sangat berharga ini, alangkah mubasirnya kalau kita tidak lanjutkan. Itu saya kira kenapa kita jebak Pak Sekda harus ada di sini. Iya. Walaupun dia sudah harus mengejar pesawat ini, seharusnya Pak Sekda Pemprov itu harus punya pesawat pribadi. Ya. KKP juga bisa. KKP nanti ya, supaya kita bisa fokus ini hari ini kita cari cara. Karena kenapa UNAS tidak memiliki kapasitas dan kemampuan yang terus-menerus untuk membiayai sampai ke sana. Jadi kami pasti akan tetap support apa yang dibutuhkan. Mudah-mudahan nanti ada yang tangible ya, dalam bentuk apapun, saya kata ETA atau mungkin nanti di sekitar sana ada operasi apa dan komunitas lain ya, sehingga operasi besok di mana itu dibiayai oleh yayasan, sehingga kita merindukan untuk ini terjaga, terpelihara. Nanti ada penyerahan Pak Sekda, ini sebenarnya secara simbolis. Biasanya sih kalau proyek berakhir, ya teman-teman yang memiliki proyek itu yang kemudian apapun yang telah tersisa itu untuk mereka. Tapi kali ini kita bersepakat apapun tidak bernilai terlalu tinggi, tapi secara simbolik kita ingin ini dilanjutkan sehingga kita wariskan hal-hal yang ada di sini. Termasuk sebenarnya spider yang ada di sana itu bukan hanya besi-besi berpadu, tapi itu sudah di coating. Tapi yang lebih penting lagi bahwa yang membawa ke sana itu, dipikul ke sana itu, perjuangannya itu termasuk Bu Sinta ya, harus angkat Bu Yayu. Marinir katanya Pak, sampai dijuluki marinir Ibu Yayu. Marinir perempuan yang harus angkat-angkat itu. Jadi walaupun secara material hanya 1 juta per spider dan kalinya ada 600 spider, ada 600 juta, tapi itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan sejarah bahwa itu dipasang oleh marinir termasuk marinir Unas, marinir, dan ini adalah komitmen kita untuk melihat kawasan ini terjaga, kembali pulih, dan alat selam yang sedikit itu
mudah-mudahan nanti masyarakat bilang kenapa kurang, itu urusannya Pak Kadis. Sengaja kita kasih sedikit, bukan hanya karena kita tidak mau banyak, tapi memang segitu dia kadang. Tadi itu artinya apa, supaya nanti secara simbolik nanti Pak Kadis siapa saja yang membantu menyiapkan, sehingga insya Allah kita sama-sama deklarasikan ini untuk sebenarnya sudah statusnya di dalam pencadangan atau sudah status sudah ditetapkan. Nah, sisa saya tahu waktu saya di KKP, bahkan baru-baru ini saya diundang lagi, saya bilang sama teman-teman di kawasan di Direktorat Konservasi, bukan jumlahnya dan luasnya yang kita butuhkan saat ini yang terlalu penting. Yang kita butuhkan adalah kualitasnya, pengelolaannya, dan promosi. Promosi karena kenapa? Kita berharap di sini sebenarnya bukan untuk ekstraktif, tapi ini untuk pariwisata. Bisnis pariwisata dunia mulai tahun 2030 itu mungkin akan mengambil alih seluruh jenis pendapatan tertinggi, devisa tertinggi dunia itu adalah di pariwisata. Sehingga kita harus menyiapkan seluruh kawasan-kawasan yang penting untuk kemudian kita promosikan terus-menerus sampai pada level di mana orang akan antri kalau perlu, seperti orang antri Pak Sekta di Wanci misalnya, itu mereka sampai antri 2 tahun. Kita juga ingin memframing kawasan ini, kalau mau menikmati dia dulu antri dulu, nggak boleh datang hanya 50 per tahun misalnya. Padahal memang segitu dia boleh ya, segitu dia mau, tapi nggak apa-apa. Kita bilang hanya ada investasi maksud. Pada orang biasanya orang kaya itu ada penyakitnya. Pertama, dia tidak mau kalau banyak orang. Kalau kita sudah bilang bahwa yang boleh datang selesai ada 50 per tahun dan harap antri, mereka itu biasa semua antri di situ. Dan barangkali cuma 20 yang datang, tidak apa-apa. Tapi itu kan strategi promosi. Itu juga dilakukan oleh Wakatobi Dive Club. Kalau masuk di web dia langsung bilang di situ, sorry, you have to wait until 2 years. Pernah saya cek banyak tuh kayak tidak sebenarnya dia bilang 2 years, tapi setelah orang negosiasi saya tambah bayar 2 kali. Oh kayaknya kalau tambah 2 kali paling-paling tahun depan. Oke, saya tambah 3 kali. Oke, bulan lagi. Kalau saya tambah 10 kali, oke, bisa di bulan depan. Padahal kan tidak ada juga di situ. Ini kenapa saya pentingkan ini, karena bagaimanapun juga wilayah ini kan karirnya masih terbatas. Kita juga tidak mau menjadi emas terus. Jadi kalau tidak ada yang datang di awal atau kedua, jadi kita juga susah untuk mempromosikan. Jadi mungkin bekerjasama dengan dinas pariwisata nanti Pak Sekda dengan dinas, sebenarnya ke depan itu sebenarnya saya bisa mempengaruhi menteri pemerintah berikutnya harusnya untuk dilanjut. Jangan kemudian urusan laut itu terlalu banyak orang berurusan. Apa yang terjadi dengan dinas pariwisata mungkin diperbaiki lagi. Dinas pariwisata